Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda sekalian, perkenalkan saya Vina Meliana Andriani, dokter spesialis anak di RSIA Geraha Bunda. Video kali ini akan membahas tentang apa yang bisa ayah bunda lakukan bila menghadapi keadaan gawat darurat di rumah. Tapi sebelum kita mulai menyimak video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Demam pada anak merupakan alasan konsultasi tersering ke dokter anak dan dokter umum dari para orang tua, sekitar 30% dari seluruh total kunjungan. Demam adalah suatu kondisi suhu tubuh anak yang berada di atas suhu tubuh normal, yaitu di atas 38 derajat Celcius. Sebetulnya, demam bisa menjadi kawan, karena demam merupakan reaksi normal tubuh yang bermanfaat melawan kuman. Tetapi, demam juga bisa menjadi lawan bila terjadi kenaikan suhu tubuh lebih dari 41 derajat Celcius yang kita sebut sebagai hiperpireksia. Karena hiperpireksia bisa menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh, kerusakan jaringan tubuh, dan gagal ginjal akibat kehilangan cairan yang berlebihan. Selain akibat adanya infeksi, demam dapat juga timbul akibat tumor atau kanker dan reaksi peradangan akibat adanya luka. Kapan anak demam harus dibawa ke dokter? Secara umum, anak yang demam harus dibawa ke dokter jika yang pertama, usia anak kurang dari 3 bulan tanpa memandang keadaan anak secara umum. 2. Anak usia 3 sampai 36 bulan dengan demam lebih dari 3 hari atau terdapat tanda bahaya. Yang ketiga, anak usia 3 sampai 36 bulan dengan demam yang tinggi lebih dari 39 derajat Celcius. Yang keempat, anak semua usia dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Yang kelima, anak semua usia dengan kejang demam. Yang keenam, anak semua usia yang demam berulang lebih dari 7 hari walaupun demam hanya berlangsung beberapa jam saja. Yang ketujuh, anak semua usia dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, lupus, penyakit ginjal, dan yang kedelapan, anak yang demam disertai dengan ruam. Anak harus sesegera mungkin dibawa ke dokter jika ditemui tanda-tanda bahaya sebagai berikut. Yang pertama, tidak merespon atau susah dibangunkan atau anak tidak bisa bergerak. Kedua, kesulitan bernapas. Ketiga, bibir, lidah, dan kuku tampak kebiruan. Keempat, ubun-ubun terlihat membonjol atau cekung. Kelima, ada kekakuan di leher. Keenam, nyeri kepala hebat. Tanda bahaya lainnya yang sering timbul adalah yang ketujuh, nyeri perut hebat atau muntah-muntah. 8, terdapat ruam atau bintik-bintik. Kesembilan, anak tidak mau makan atau minum dan terlihat terlalu lemah untuk minum. Kesepuluh, anak yang menjadi menangis terus-menerus atau anak yang menjadi gelisah. Kemudian ke-11 adalah posisi tubuh anak condong ke depan dan tidak dapat mengontrol air liur. Dan terakhir, buang air kecil menjadi sedikit atau jarang. Obat penurun panas tidak secara otomatis harus diberikan jika anak demam, karena demam merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap proses infeksi. Obat penurun panas dapat diberikan jika suhu tubuh lebih dari 38,5 derajat Celcius, anak merasa tidak nyaman. Jika anak demam masih merasa nyaman, berikan kompres untuk menurunkan suhu tubuh sekaligus meminimalisasi efek samping obat. Pilihan obat penurun panas adalah paracetamol dan ibuprofen. Pada keadaan hiperpireksia, paracetamol dapat diberikan setiap 6-8 jam. Penurunan suhu tubuh paling efektif pada anak yang demam adalah dengan memberikan obat penurun panas dan kompres air hangat secara bersamaan. Pemberian obat dan kompres secara bersamaan akan membuat anak merasa lebih nyaman.